Pemirsa, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengembangkan agroeduwisata Artala dan Samala di Cianjur, Jawa Barat. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan petani, program ini juga bertujuan memberikan edukasi dan rekreasi bagi para wisatawan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official iNews. Saya Arlista Hadi. Dan saya Gede Satria pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa. Ya, bersama Pak Hermanto, kali ini saya berada di Argo Eduwisata Artala dan saat ini juga sudah berlangsung serah terima langsung dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Bapak, hari ini sudah serah terima ya Pak ya, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, Argo Eduwisata Artala ini. Pak, apa sih Pak yang mendasari Argo Eduwisata Artala ini dibangun di sini Pak? Dari Kementerian Pertanian khususnya di Ditjen PSP ini Pak. Ya, pertama kita ketahui semua bahwa Kabupaten Cianjur ini memiliki potensi sumber daya pertanian yang cukup besar. Ya, jadi kalau kita perhatikan, Cianjur ini memberi kontribusi khususnya untuk pangan, hortikultura, untuk Provinsi Jawa Barat maupun nasional itu cukup besar juga. Ya. Selain itu juga memiliki ekosistem yang menurut kami itu sangat-sangat mendukung ya untuk pengembangan pertanian lebih lanjut. Dan tentu program Kementerian Pertanian dalam hal ini untuk mengembangkan pertanian modern dan berkelanjutan, itu ekosistem Kabupaten Cianjur ini cukup representatif untuk kita bangun integrasi dari 3 aspek penting. Pertama, dari industri pertaniannya, kemudian dari industri pariwisatanya, kemudian dari aspek pendidikannya. Nah, dari 3 unsur inilah yang kita coba integrasikan, kita kombinasikan, kita padukan. Ini yang kita jadikan sebagai suatu etalase untuk yang kita sebut agroeduwisata. Oke, Bapak tadi menyebutkan ada 3 poin ya Pak, dari pertanian, pendidikan, dan pariwisata. Nah, hal ini juga akan dibutuhkan inovasi dan teknologi Pak. Seperti apa Pak? Yang kita harapkan sekarang adalah kehadiran pilot percontohan ini dari aspek agronya, tentu kita mengharapkan ini akan ada perubahan di dalam teknik budidaya, teknik pengolahan, ya, teknik pemasaran, kemudian SDM-nya juga meningkat ya. Nah, tentu ini akan memberikan kontribusi untuk peningkatan produksi dan nilai tambah. Dan juga produk-produk dari Cianjur akan lebih bisa berdaya saing ya ke pasar-pasar tidak hanya di Cianjur, tetapi juga di luar Cianjur, bahkan mungkin bisa ekspor. Itu yang kita harapkan. Nah, tentu dari aspek dari satu sisi yang kita harapkan akan ada dampak, akan memberikan output yang cukup signifikan terhadap peningkatan produksi dan nilai tambah tadi. Yang kedua, dari sisi aspek pendidikan, kita harap petani Cianjur maupun sekitarnya ini bisa belajar, bisa mendapatkan ilmu, keterampilan bagaimana mengelola satu unit usaha pertanian, bagaimana memahami suatu pemanfaatan teknologi, inovasi. Ya, tadi kita lihat petani-petani muda kita di sini sudah mulai mengembangkan hidroponik, ya, yang merupakan salah satu bentuk pertanian yang sudah lebih berinovasi, sudah menggunakan teknologi yang menurut saya cukup efisien dan bisa memberikan nilai tambah gitu. Itu dari sisi pendidikan, artinya akan ada peningkatan kapasitas SDM petani kita. Ya, jadi bisa menjadi salah satu destinasi untuk para wisata dan bisa memperkenalkan ke masyarakat luas. Begini tata kelola pertaniannya, begini pengelolaannya ya, dan sebagainya. Ini yang kita harapkan dari program ini bisa memberikan nilai tambah seperti itu, dampak seperti itu. Dan tentu karena ini sudah diserah terimakan kepada pemerintah daerah, yang kita harapkan pemerintah daerah akan bisa pertama menyiapkan untuk pengelolaannya, menyiapkan SDM pengelolaannya, kemudian
tentu harus berpikir, berkreativitas, Ya. berinovasi untuk produk-produk yang bisa dikembangkan, yang bisa dipasarkan. Ya. Kemudian yang kedua yang kita harapkan dari pemerintah daerah bisa membangun kemitraan, kerjasama dengan berbagai pihak, ya. Dan kemudian juga yang tidak kalah penting yang menurut saya adalah pemerintah daerah harus mempersiapkan untuk mempromosinya. Mempromosi wilayah ini. Tadi sudah ada sampaikan Pak Bupati, nanti rapat kita arahkan ke sini. Ini adalah satu bentuk promosi, memperkenalkan ke masyarakat luas. Dan kemudian yang terakhir ya pemasarannya, itu didesain kemasan pemasarannya sehingga pengunjung tentu akan selalu setelah datang ke sini akan selalu merindukan untuk datang lagi ke sini dan menikmati banyak hal yang mereka bisa dapatkan, produk pertanian bisa dapatkan, yang fresh, yang segar, kemudian dari pengetahuan mereka bisa berkembang, bisa memahami apa itu pertanian yang dikembangkan di sini. Kemudian dari sisi pariwisata mereka menikmati suasana yang ada di sini, suasana pedesaan, suasana pertanian, ya kemudian artinya ada estetika yang mereka bisa dapatkan, ya sehingga semua perjalanan rekreasinya itu mendapatkan suatu tingkat kepuasan yang cukup luar biasa, ya, luar biasa dari pengunjung. Tentu program ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya, Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa program ini bisa menjadi salah satu program berkelanjutan. Nah, seperti apa, Pak, harapan Bapak sinergi yang akan dikembangkan dari Kementerian Pertanian? Inovasi yang dikembangkan dengan banyaknya teknologi yang dibangun, yang diimplementasikan, ternyata sekarang para milenial luar biasa ketertarikannya kepada pengembangan usaha di bidang pertanian. Jadi banyak sekali sekarang petani milenial kita yang sudah terlibat atau bergabung di dalam satu bisnis pertanian, ya, baik di aspek yang di hulu, di budidaya, di produksi, maupun di pengolahan, maupun di pemasaran. Kalau kita lihat sekarang marketing yang atau pemasaran yang dilakukan para anak-anak milenial, pemuda tani kita itu sudah serba digital, ya sudah bermain digital, udah sangat melek teknologi. Berbeda dengan petani-petani kita dulu yang ya kalau sekarang sudah sangat melek terhadap teknologi, sehingga dengan kehadiran agrowisata ini bisa menjadi satu bridging para petani milenial untuk bisa berkreativitas, untuk bisa berinovasi. Ya, karena di sini adalah ruangnya tersedia untuk mereka melakukan inovasi dan kreativitas, ya, di dalam berbisnis. Jadi kreativitas dan inovasi bisnisnya di bidang pertanian khususnya, ya. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Kita berjumpa lagi di bincang-bincang berikutnya, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama.